Ya, Shalom Aleihim Besim Yesua Hamashiach. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jumpa kembali dengan channel Eli Salat, ya, di mana channel ini memberikan sesuatu kesaksian-kesaksian hidup, bukan saja hidup kerohanian atau iman saudara yang lama lalu ikut kepada Yesus, tetapi banyak sekali di channel ini ya bagaimana keadaan kita, ya, sakitnya kita, sakit dalam arti sakit rohani ini banyak banget nih. Ya, meskipun banyak orang Kristen di sekeliling kita mengalami sakit rohani ini yang repot. Makanya channel Eli Salat ini memberikan kesaksian dari beberapa narasumber yang tadinya sakit udah disembuhkan, ya, dipulihkan jiwanya, rohaninya. Dan saya berharap teman-teman semua yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, terima kasih Sis Joyce yang selalu setia, ya, juga beberapa kawan saya yang ada di luar negeri, Ibu Stefani juga yang selalu mengikuti channel Eli Salat dimanapun Anda berada. Saya percaya berkat tuntunan dan pemeliharaan Tuhan, saudara tetap semangat dan selalu mendoakan Eli Salat, ya. Meskipun saya nggak bisa nyampe ke tempat saudara, tapi saya percaya doa saudara itu yang selalu memberikan inspirasi saya untuk tetap semangat dalam Tuhan dan memberikan suatu kesaksian-kesaksian melalui channel Eli Salat. Baik saudaraku yang kekasih, hari ini saya bersama narasumber yang luar biasa, suami istri, ya, pasangan suami istri, ya, bagaimana dia dulu bersama-sama hidup di dalam Tuhan Yesus. Nah, ketika hidup bersama Yesus yang tadinya sudah berjanji setia, ya kan? Karena kita ditanya waktu diberkatin, ya. Nah, saat ini mereka sudah mengalami sesuatu yang Tuhan pulihkan, ya. Saya nggak lama-lama lagi deh, saya mau ngomong bersama narasumber saya yang luar biasa. Nanti saudara dengar sendiri. Ya, selamat apa nih ya? Selamat sukacita lah buat Bapak Salam Ibu, sukacita, ya, damai salam sejahtera. sukacita, ya. Ibu Ana dan Pak Edi, ya. Saya berterima kasih boleh hadir memenuhi undangan saya, ya. Saya ingin sekali lewat kesaksian Ibu dan Bapak melalui channel Eli Salat, Bapak Ibu juga boleh memberikan kekuatan iman, ya. Karena saya melihat akhir-akhir ini juga terutama rumah tangga Kristen, ya, sedang digoncangkan, ya. Banyak sekali kegoncangan-kegoncangan yang mereka alami. Yang dulu dibilang setia sampai mati gitu ya. Sebelum mati dia udah gak setia gitu, istilahnya begitu, ya. Saya mendengar bagaimana Ibu punya kesaksian hidup yang begitu luar biasa. Sebelumnya saya mau tanya Ibu dan Bapak, ya, dulu waktu pernikahan itu sama-sama seiman atau beda ini? Dulu kita mengawali pernikahan kita bukan di dalam Kristen, kita di dalam agama kepercayaan orang tua, ya, Iya. Buddhis. Jadi memang kalau di agama kepercayaan lama itu kita memang tidak diajarkan seperti ada bimbingan pernikahan, sama sekali tidak ada. Jadi cuma hari H ke vihara, cuma seperti ibadah, bukan ibadah, mungkin cuma ritual, ya. Udah selesai, habis itu cuma ibadah pesta malam. Udah suami istri seperti itu. Jadi bicara kata perjanjian nikah saat itu belum ada. Jadi Ibu juga dari Buddha juga, ya? Sama-sama kental di kayaknya, ya, iya, Buddhanya. Saya yang lebih kental. Oh gitu. Kita cuma, bagi saya itu cuma agama, ya agama. Buat saya tapi cuma. Tapi dari keluarganya cukup kental. Iya. Jadi agama itu ya sebenarnya berbuat baik gitulah, ya. Iya. Jadi nggak tahu itu sebetulnya agama tuh apa, pokoknya yang penting apa yang gue berbuat baik, ya itulah yang menyelamatkan gitu, ya. Tapi juga gak selalu berbuat baik. Iya, jadi menikah ya sepengetahuan itu saja, ya. Betul. Nah, berapa lama itu waktu? Kita sampai kita menikah di usia cukup muda, 22 tahun. Dan waktu kita mengenal Tuhan itu juga udah dimasuk di usia ke-33. Artinya gitu. Kita babak belurnya cukup lama. Iya. Jadi berdua ke-33 boleh dibilang 11 tahun. Iya. Kita cukup tidak lama di juga, dalam ya. Tuhan. Ya kita benar hidup itu menderita. Menurut saya cukup menderita. Walaupun memang ada sukanya sih, tapi banyak dukanya.
Ya karena banyak ego kan ya. Saling ego. Karena kan banyak tuntutan, jadi menderitanya dia tidak bisa memenuhi tuntutan kita. Saya juga tidak mengikuti tuntutan dia. Ya, karena waktu itu belum di dalam Tuhan ya istilahnya kan ya. Sempat terjadi saya dengar kesaksian waktu saya pernah ikutin acara di satu gereja kesaksian ibu, sempat terjadi suatu perpecahan gitu ya, bahkan mungkin sampai menuju ke perceraian begitu ya. Sudah bercerai. Waduh, ini gimana ceritanya ini? Karena tadi mungkin pernikahan tadi tidak didasarkan kasih Tuhan Yesus ya. Ya mungkin dari 11 tahun itu kan sebetulnya sesuatu yang tertanam di dalam hati istri saya, bahwa apa yang mungkin pelakuan saya dari sebelum nikah itu, setelah nikah itu saya sempat tidak setia. Jadi juga mungkin ada konflik keluarga besar. Jadi hal itu mungkin tersimpan di dalam hati istri, sehingga ketika kita mengenal Tuhan di umur 33, memang kita mencoba membangun, tapi tidak serta-merta yang namanya manusia dengan apa yang pernah terjadi di masa lalu itu tidak mungkin langsung hilang kan. Kenal Tuhan juga baru kan, proses kan. Betul. Dan mungkin dari kita kenal Tuhan, kita memang punya roh menyala-nyala waktu di umur 33 itu di tahun 2009, kalau saat 2009 atau 2008 kita mulai masuk pelayanan, tetapi karena kita masih sangat muda di dalam pengenalan Tuhan, karena kita nggak pernah sekolah minggu, kita awal belajar dari start dari nol gitu ya. Memang kita akhirnya digoncangkan suatu kondisi, mungkin istri saya bisa cerita. Jadi memang kita sudah punya pelayanan, melayani lah, berapi-api melayani sebuah kegerakan. Saya melayani di Pria Sejati, bahkan juga sama istri melayani di pemulihan retreat ya. Kita sama-sama melayani, tetapi ada suatu hal yang membuat kita itu, pernikahan kita digoncang mungkin. Ya pastinya kan waktu kita udah terima Tuhan ya, setelah banyaknya lika-liku pernikahan kan kita terima Tuhan tuh berdua tuh ya. Tapi mungkin dimulai dari saya yang kayaknya kehausan saya tuh memang saat itu saya rasa melebihi suami lah, karena saya memang pengen diperhatiin lebih gitu kali ya. Cari Tuhan maksudnya, cari Tuhan tuh bener-bener sangat berapi-api saat itu mau tahu siapa sih Tuhan yang benar. Jadi suami akhirnya melihat kesaksian saya waktu itu kan ada suatu manifestasi Roh Kudus saya, jadi dia percaya Tuhan bahwa Tuhan Yesus benar-benar nyata. Jadi kami sekeluarga dibaptis, anak diserahkan kepada Tuhan. Nah perjalanan itu kan nggak serta-merta langsung membuat rohani saya itu 100% mengandalkan Tuhan. Waktu itu masih zona nyaman. Dan kemudian juga kan yang namanya kedagingan, kepahitan, roh amarah. Jadi kan jadi setelah jadi Kristen kan tidak serta-merta dia jadi berubah seperti malaikat kan gitu. Ada proses ya. Gesek-gesekan gitu ya. Dan itu yang membuat saya kecewa, karena saya berpikir udah Kristen, udah ikut Tuhan, udah ke gereja, haleluya, masih begitu aja. Harusnya nggak begitu kan gitu pikirannya. Kok perubahannya masih begitu. Jadi itu yang beban bagi saya. Kita pelayanan kok kayak rumah tangga juga, supaya palsu lah itu yang saya lihatkan. Jadi saya berpikir nggak bisa lah pernikahan palsu ya. Udah saya sudahin aja karena saya udah capek banget gitu. Belum lagi ditambahkan masalah-masalah keluarga besar dia yang saya belum bisa maafkan gitu. Saya merasa intimidasi itu masih menekan saya gitu. Dari dia juga belum berubah, dari keluarga besar menurut saya kok terlalu banyak mendominasi lah kehidupan rumah tangga kami gitu. Itu saya rasa nggak nyaman. Jadi saya rasa nggak nyaman. Jadi saya minta negosiasi sama Tuhan. Tuhan, saya udah nggak nyaman meskipun saya udah jadi orang Kristen, tapi kan Tuhan mau saya bahagia. Jadi saya boleh ya cerai ya. Jadi kayak gitu sama Tuhan. Saking anehnya saat itu. Ya udah, akhirnya dengan itu saya menggugat dia lah, tapi dengan persetujuan. Jadi ibu yang menggugat bapak. Wow. Sebenarnya dia nggak mau ya. Sebenarnya dia nggak mau pisah, benar-benar saya tahu. Jadi istilahnya gini lah. Saya bingung, dia nggak mau pisah, tapi kok dia nyakitin saya gitu loh yang saya rasakan. Nggak bener ini gitu. Ya udah, saya kan pengen pernikahan tuh yang mulus, yang baik, yang sukacita, harmonis, romantis gitu. Tapi nggak dapet.
nggak dapet, ya udah saya udah nggak tahan waktu itu, soalnya ribut mulu sih Bu. Gitu Saya ya. kan punya pribadi kan yang suka pengen didengerin, saya tuh bawel, kalau punya suatu hal cerita saya pengen cerita ke dia, sedangkan waktu itu saya juga mungkin nggak wise ya, nggak bijak kalau berbicara, nggak tunggu waktu dia tenang dulu baru pulang dari kantor udah Langsung nyerocos. gitu ya, dia Bimoli deh. Iya. Bibir monyong 5 cm tuh, inget tuh. Bimoli. Jadi kan ya. dia pulang dari kantor capek atau apa, otaknya kan belum tenang, kita udah cerita ini cerita itu, terus respon dia kan jadi pastinya salah dong, Iya. nggak sabar, jadi saya jadi marah gitu. Saya merasa kok nggak ada teman cerita nih, suami kok nggak bisa jadi pasangan yang baik. Nah itu sih kecewanya di situ. Padahal sebenarnya kan setelah kita pulih, kita sadar kitanya juga yang ngomong nggak tepat waktu, nggak lihat tempat, nggak lihat kondisi kan. Setelah kita sadar kan kita seperti itu. Jadi dulu benar-benar sering kecewa banget gitu. Aku merasa kayak nggak punya pasangan gitu kan. Ya udahlah, aku bilang ending aja deh itu dah. Sebenarnya mungkin dia nggak tahu, dia nggak percaya. Saya pokoknya ini jujur dari hati saya. Akhirnya saya udah depresi di dalam pernikahan. Saya berpikir gini, caranya gimana ya supaya keluar dari ini orang ya? Karena dia bener-bener, menurut saya dia bucin banget, cinta banget sama saya tahu dia cinta. Tapi saya kan yang responnya nggak bener gitu loh kan. Dia sayang banget, saya tahu. Tapi saya gimana ya cara sayang Bu, ganteng-ganteng Bapak dipisahin gimana? Nah itulah kan jadi gini, ya banyak orang bilang seperti itu ya, iya. Tapi kan saya itu manja, saya tipe manja, sedangkan dia itu kan pengusaha yang punya banyak keselumit masalah. Saat itu saya mungkin belum bisa menjadi penolong yang dewasa yang baik buat dia gitu loh. Nah seperti itu, sama-sama kekanak-kanakan menurut saya sih, padahal saling cinta gitu kan. And then ya udah, akhirnya saya berpikir udahlah ending aja sih, capek banget dengan pernikahan ini. Saya sengaja, akhirnya ini yang saya bilang, saya sengaja meng-create suatu masalah supaya dia tuh sebel sama saya, karena saya tahu dia cinta banget. Saya sengaja bikin dia tuh jengkel sama saya. Ya udah, ringkul lah, saya berpikir dengan hanya itu dia bisa jauhin saya gitu. Yang saat itu saya tuh udah bener-bener udah gak mau deket sama dia, tapi dia yang terus deket sama saya kan. Dia karena memang tipe setia, walaupun dia emosional tapi dia setia. Kalau orang dunia bilang Bapak nih cinta melekat, teh kucing rasa coklat. Justru tapi kayak sayangnya yang dia melekat saya, tapi kok saya cerita dia tuh responnya nggak bagus, jadi saya jengkel, saya nggak didengerin gitu. Kalau gitu ngapain lu deket-deket sama gue kalau nggak dengerin saya? Nah itu pikiran saya saat itu. Padahal sekali lagi kan, cara kita nggak tepat, waktu kita nggak tepat kan begitu ya. Padahal kesalahan remeh sebenarnya kan. Akhirnya udah deh, saya merasa saya nggak dicintai, padahal dia cinta banget kan sama saya merasa nggak dicintai gitu, nggak didengerin kan. Perempuan itu kan suka didengerin.